jalan tol arah selatan, tepatnya di kilometer 37, ada satu keanehan yang sering diceritakan supir-supir truk malam. Bukan soal hantu bergentayangan atau penampakan putih-putih. Ini lebih menyeramkan karena nyata. Namanya Pak Tono, seorang supir ekspedisi rute Bandung-Jakarta. Malam itu, ia mengemudi sendirian, membawa muatan sembako. Jalanan sepi, hujan rintik-rintik mulai turun. Saat jarum jam menunjukkan pukul 1.47, truknya mulai bergetar aneh, seperti melewati jalan rusak. Tapi anehnya, saat ia lihat aspalnya mulus, kilometer 37. Di depan, ia melihat seorang laki-laki berdiri di bahu jalan, melambai minta tumpangan. Wajahnya pucat, pakaiannya basah kuyup. Pak Tono melambat, merasa kasihan, tapi nalurinya menjerit. Ia ingat pesan temannya, kalau lewat kilometer 37 dan ada yang minta tumpangan, jangan pernah berhenti. Pak Tono mempercepat truk, tapi saat melintas di depan lelaki itu, hilang. Bukan ke pinggir, bukan ke bawah, hilang begitu saja, seperti menguap. Ia mencoba menenangkan diri, sampai tiba-tiba truknya mati. Mesin, lampu, semua mati. Di tengah jalan tol, ia turun, cek mesin, tak ada yang aneh. Tapi saat kembali ke kabin, kursi sebelah sudah terisi. Laki-laki yang tadi. Tapi kini wajahnya bukan pucat, wajahnya luka parah, lehernya sobek, dan ia tersenyum. "Aku cuma mau pulang," katanya lirih, lalu menghilang dalam embun kaca. 3 hari setelah kejadian itu, Pak Tono masih dirawat di rumah sakit. Tidak ada luka fisik, tapi matanya selalu terbuka lebar setiap malam. Mulutnya komat kamit. Suster yang berjaga bilang, dia terus menggumam satu kalimat. Dia duduk di sebelahku. Dia mau pulang, tapi nggak tahu alamatnya. Anaknya, Rina, mahasiswa tingkat akhir jurusan psikologi, mulai curiga ini bukan sekadar trauma. Ia pulang kampung dan memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dia menyewa mobil dan menyusuri jalan tol arah Bandung, sendirian, malam hari. Ia ingin berhenti tepat di kilometer 37, tempat ayahnya mengalami kejadian aneh. Pukul 1.45, ia memelankan mobil. Udara mendadak dingin. AC padam, padahal ia tidak menyalakannya. Kilometer 37, ia berhenti di bahu jalan, menyalakan lampu hazard. Lalu ia buka ponselnya, merekam suara. "Kalau memang ada sesuatu di sini, tunjukkan padaku," katanya pelan. Beberapa detik hening, lalu terdengar ketukan. Tok, tok, tok dari jendela belakang mobil. Saat ia toleh tidak ada siapa-siapa, tapi kaca belakang berkabut dan muncul tulisan, "Aku mau pulang." Rina panik, menyalakan mesin, tancap gas. Tapi sesaat setelah meninggalkan kilometer 37, sesuatu jatuh dari langit-langit mobil ke kursi sebelahnya. Sebuah dompet kulit usang. Di dalamnya, foto keluarga tahun 90-an. Seorang pria mirip wajah yang dideskripsikan ayahnya. Dan sebuah KTP buram. Nama Heri Gunawan. Alamat Rukun Tetangga 3/Rukun Warga 5, Desa Cikembang. Tapi ketika Rina mencari alamat itu keesokan harinya, Desa Cikembang tidak tercatat di peta manapun. Tidak ada sinyal, tidak ada jawaban. Hanya satu jalan menuju desa itu. Jalanan yang hanya bisa dilewati satu arah. Rina akhirnya nekat menyusuri jalan tanah sempit yang ia temukan setelah bertanya ke warga sekitar. Kalau cari Desa Cikembang, jalannya cuma satu itu. Tapi jangan balik kalau hari udah mulai gelap ya. Begitu kata kakek penjual bensin eceran. Jalanan itu sunyi, diapit hutan bambu yang tinggi dan bergoyang pelan tertiup angin. Anehnya, sinyal ponsel hilang total. Begitu ia melewati batu besar bertuliskan "Selamat datang". Setelah 15 menit berkendara pelan, ia sampai di sebuah desa tua. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, tapi semuanya sepi. Tak ada suara ayam, anak kecil, atau tanda kehidupan lain.
Tapi Rina merasa dia tidak sendiri. Ia parlor dan turun, menggenggam dompet Heri Gunawan erat-erat. Tiba-tiba seorang ibu tua keluar dari balik pintu rumah. Wajahnya keriput, tapi senyumnya ramah. "Neng cari siapa?" "Pak Heri." "Heri Gunawan, ini dompetnya." Rina menunjukkan isinya. Si ibu terdiam lama. Pandangannya berkaca-kaca. "Heri anak saya, tapi dia sudah meninggal 15 tahun lalu. Kecelakaan di jalan tol waktu mau pulang ke sini. Mayatnya nggak pernah ditemukan." Rina terdiam. Tapi semalam dia muncul, duduk di mobil ayah saya, dan di mobil saya juga. Si ibu menangis pelan. Dia belum tenang. Dia belum bisa pulang. Sebelum Rina bisa bertanya lebih jauh, seluruh desa tiba-tiba diselimuti kabut tebal. Si ibu menggenggam tangan Rina erat. "Cepat keluar, Neng. Kalau kabut turun, orang luar nggak boleh di sini. Nanti nggak bisa pulang juga." Rina berlari ke mobil, menyalakan mesin. Tapi saat kaca spion memantulkan kursi belakang, dia lihat sosok pria berjaket tua sedang duduk diam. Suaranya pelan berbisik, "Terima kasih, aku sudah sampai rumah." Dan saat ia menoleh, kosong. Hanya dompet itu kini bersih dan utuh, tergeletak di jok belakang. Keesokan harinya, Rina kembali ke tempat itu bersama polisi. Tapi yang mereka temukan hanya hutan belantara. Tidak ada jalan, tidak ada desa, tidak ada jejak kendaraan. Dompet Heri Gunawan kini tersimpan di laci rumah Rina. Kadang, saat malam tiba, ia masih bisa mencium bau tanah basah dan bisikan samar.